Angel, Hadira, Luna, Dina, Nariza, Malika, Mas. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan disiapkan bukunya. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi zaman batu ya. Ada yang tahu? Coba perhatikan gambar ini ya. Nah, ini gambar apa? Blokan. Ya, mirip. Ini adalah batu pipisan. Jadi peninggalan zaman praaksara. Nah, mungkin ini kan lebih ini zaman-zaman awal ya. Terus habis itu dimodif ya, jadi kayak cobek sekarang ya. Ini kan berarti zaman atau peninggalan zaman praaksara yang masih digunakan sampai sekarang. Nah, tetapi kan di sini juga maksudnya mengalami perkembangan. Jadi untuk mulai dari bentuk atau perubahan teknologi. Misal kalau ini dipakai untuk apa sih? Ngulek bumbu. Nah, berarti manusia praaksara yang ngulek bumbu ya. Nah, biasanya buat numbuk ya atau numbuk biji-bijian. Jadi kayak cobek ini juga gitu. Kalau ini apa yang bawa? Buat beras, numbuk padi. Ini namanya apa? Alu, lumpang, alu. Ada di desanya masih ada yang masih ada ya? Oh, ada nggak tahu. Nah, ini adalah namanya lumpang sama alu. Paham ya? Alat-alat ini kenal semua ya? Kenal. Saya sering menggunakannya. Nah, untuk sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, kita review dulu ya untuk materi kemarin. Nah, masih ingat materi kemarin apa? Corak kehidupan sosial ekonominya ya. Tinggalnya bagaimana, apa itu sudah menetap apa enggak. Nah, coba sekarang kita review ulang. Nah, supaya lebih semangat pakai itu ya, pakai lagu. Ya, masih ingat ya lagu naik Jerman. TK kan jelas bisa toh. Nah, ayo bisa berdiri nggak apa-apa ya. Ya, silakan. Nah, ingat ya, maksudnya untuk kehidupan mereka. Nah, sedangkan hari ini kita akan mempelajari tentang peralatannya.
Ya, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah kalian bisa mengidentifikasi hasil-hasil budaya masyarakat Praaksara pada zaman batu dengan tepat. Jadi hari ini kita fokus ke zaman batu. Jadi ada zaman batu ini ada berapa? Empat. Jadi nanti kita akan mempelajari tentang Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum. Nah, kemudian yang kedua, kalian mampu menganalisis fungsi hasil budaya masyarakat Praaksara pada zaman batu itu dengan benar. Jadi kalian setelah mencari hasil budayanya, jadi kalian harus tahu fungsinya itu untuk apa. Nah, itu untuk model pembelajaran kita hari ini yaitu PJBL, yaitu kalian membuat sebuah produk. Di sini kalian nanti akan membuat sebuah produk poster. Jadi gambar-gambar seperti, maksudnya gambar dari hasil budaya manusia Praaksara. Nah, di mana sih kita bisa menjumpai hasil-hasil budaya masyarakat Praaksara pada masa kini? Hasil kebudayaan itu yang masih ada sampai sekarang. Misalnya kayak kalau ada apa aja ya, menhir, dolmen. Nah, kebanyakan ada di daerah mana? Luar Jawa. Luar Jawa, Sulawesi. Ya, ada di Sulawesi Selatan. Itu banyak. Nanti di sana juga ada goa leang-leang itu yang ada cap-cap tangan merah. Lah, kenapa kok tangannya warna merah itu? Pakai apa? Pakai cat. Ada yang jual cat. Kenapa? Lah itu kan tangannya kan ada yang empat itu jarinya itu. Itu apa? Habis ditinggal keluarganya. Iya. Jadi jarinya itu dipotong untuk menghormati keluarganya yang telah meninggal. Jadi itu untuk menunjukkan rasa bela sungkawa mereka terhadap keluarganya. Jadi mereka akan memotong jarinya. Terus sekarang dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, nanti untuk kelompok pertama membahas tentang zaman Paleolitikum, kelompok kedua Mesolitikum, ketiga Neolitikum, keempat Megalitikum. Ya, silakan dibagi kelompoknya. Ya. Jadi sesuai ini juga nggak apa-apa. Sekarang saya bagikan LKPD-nya dulu. Nah, ini untuk LKPD yang kalian kerjakan hari ini. Jadi untuk masing-masing kelompok nanti ada permasalahan yang akan dibahas oleh kelompoknya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi kelompok pertama nanti Paleolitikum sampai nanti kelompok keempat Megalitikum. Kemudian kalian diskusikan, kalian membuat sebuah produk yaitu poster. Kemudian setelah selesai, nah nanti kalian presentasikan di depan. Jadi untuk kelompok pertama, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, sebelum membahas tentang permasalahan kalian bisa dibaca dulu. Jadi kalian baca tentang materi hasil budaya bisa di buku paket, bisa lewat internet. Ini saya bagikan tabletnya. Sudah tahu ya bedanya apa itu Paleolitikum? Sudah. Kalau Paleolitikum itu gimana cirinya? Yang alatnya masih keras, Alatnya masih kasar. bentuknya enggak Kalau Mesolitikum sudah ada lebih ke estetik. udah seperti alat Sudah tapi masih halus ya. Jadi sudah mulai biasa
purba, menurut purba yang tingginya hanya maksimal 100. Ngomong Malaysia Iya. Yes. Itu paling tinggi 100 cm. Jadi dinamakan manusia kerdil. Nah, kira-kira itu ya, paham cara pembuatan posternya. Jadi gambar ini gambarnya ini namanya apa-apa. Jadi sama bisa seperti kayak infografis, jadi sampai buat lewat kanva itu. Kalau ini ada yang ditanyakan? Apa ini? Ini balik. Ada yang cerita? Ada yang ditanyakan? Disuruh tikung. Aman. Gimana udah kesulitan? Kesulitan materi atau pembuatan posternya? Oh sudah. Ya, kalau kepanjangan disingkat atau yang dimasukkan ke dalam poster gambarnya saja. Jadi gambarnya terus dikasih judul, gambar, judul. Ya, jadi kan maksudnya sampai jelasinnya sendiri, yang di poster itu hanya gambarnya sama nama dari peralatan tersebut. Ya. Kelompok pertama. Kelompok pertama zaman Paleolitikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok Papare. Iya, kita dari kelompok Paleolitikum. Ya, di sini kita akan mulai presentasi yang akan dimulai oleh teman saya Mariza. Dan juga dia jalurnya. Silakan, Mbak. ya kita akan menjelaskan tentang peninggalan zaman Paleolitikum. Pada zaman ini ditandai dengan adanya perkakas yang terbuat dari batu yang masih kasar, sederhana dan primitif. Jadi peralatan yang digunakan pada masa itu terbuat dari batu yang masih sangat kasar ya. Peralatan itu dibuat dengan cara memukulkannya pada batu lain yang lebih keras sehingga dihasilkan serpihan batu yang lebih kecil. Berikut contohnya itu kapak perimbas, kapak tunggang, flex, perkakas dari tulang dan batu. Nah, di sini kapak genggam, dia itu nama lainnya itu chopper. Ya, terus ini ditemukan oleh von Königswald pada tahun 1935 di Pacitan. Terus dia itu kayak dikasih nama apa ya? Oh, kapak genggam gitu deh. Iya, Karena bisa digenggam. iya. Soalnya kan kapak terus kayak Ini juga bisa digenggam. lalu yang kedua itu ada
ada beberapa flag itu kayak yang dibuat dari batu-batu indah kayak Chalcedon gitu. Tidak. Ya, lupa. Itu batu yang unik itu, Kak. Kak. Itu pastinya tadi aku ya belum di. Saya bingung itu kayaknya buat nangkap ikan, buat nangkap hewan atau buat nangkap kamu. Sorry, kelompoknya agak-agak. Yang flex itu apa? Ya. Yang flex itu biasanya buat memiliki hewan. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok 2 akan melanjutkan penjelasan dari kelompok 1. Jadi kan sudah dijelaskan tentang Neolitikum atau zaman baru 2. Sekarang kita akan menjelaskan tentang Mesolitikum, yaitu batu madia. Nah, untuk dalam menunjang makanan itu masih kurang lebih hampir sama kayak Paleolitikum, masih nomaden dan sedikit bercocok tanam. Tapi kalau misalnya untuk dalam masalah pembuatan batu itu sudah mulai halus, sudah mulai ada perkembangan yang lebih banyak daripada Paleolitikum dan hampir mirip-mirip ke zaman batu Neolitik. Ya, gitu. Terus di zaman batu tengah ini juga ditemukan api, guys. Baru ditemukan api di zaman Mesolitikum. Jadi untuk menunjang makanannya mereka itu dan untuk kehidupan yang ada di gua itu mereka menggunakan api untuk misalnya berdiri hewan atau menghangatkan badan. Ya, ada pertanyaan teman-teman? Ada yang ditanyakan? Atau sudah Jelas. Mungkin ada yang masih bingung. silakan ditanyakan. Tidak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo selanjutnya Neolitikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi. Kelompok berapa, guys? 3. Kelompok 3. Kelompok jedar. Nah, ini tadi kan sudah dijelaskan tentang batu-batuan ya. Neolitikum ini terkenal dengan zaman batuan madia. Karena kenapa? Karena pada masa ini batu-batu yang tadinya sudah berbentuk itu lebih disempurnakan lagi, lebih disusun berdasarkan detail fungsi-fungsinya. Nah, hasil kebudayaan yang paling terkenal itu ada 2, teman-teman, yaitu ada kapak persegi dan kapak lonjong. Tapi bukan hanya itu. Di sini kita nanti akan menjelaskan sekitar 6 jenis kapak di zaman Neolitikum. Nah, fase dan tingkat prasejarah memiliki ciri-ciri berupa unsur-unsur kebudayaan seperti peralatan yang berasal dari batu yang sudah diasah, pertanian yang menetap, peternakan serta pembuatan tembikar. Beliau persegi ini itu banyak ditemukan di Kalimantan Selatan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Maka dari itu kapak persegi itu nama lainnya itu disebut juga dengan kapak Papua. Oke, selanjutnya adalah mata panah dan gerabah. Next. Oke guys, itu tipe yang benar di sini. Mata panah. Iya. Yang kiri itu mata
Nah, yang ini gerabah. Oke, selanjutnya adalah mata panah. Mata panah terbuat dari batu yang biasa secara halus dan fungsi utamanya adalah untuk berburu. Nah, mata panah ini banyak ditemukan di daerah Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Panah sekarang sama panah dulu beda ya guys ya? Sekarang kan ada kainnya gini. Oh ya. Kalau dulu kan gitu, jadi langsung gini. Jadi yang kelima ini ada perhiasan. Jadi manusia purba zaman dahulu itu juga butuh perhiasan guys. Terutama itu yang berasal dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Jadi mereka itu tidak punya perhiasan yang biasanya itu terbuat dari kayak gigi binatang, terus tulang binatang, terus cangkang kerang dan lain-lain kayak gitu. Ada juga yang terbuat dari batu-batuan. Biasanya mereka itu membuat perhiasan ini kayak jenisnya itu ada cincin, kalung dan lain-lain kayak gitu. Nah, mereka tuh menggunakan alat pemukul kulit kayu ini tuh untuk membuat pakaian. Jadi caranya tuh mereka tuh motong pakai pemukul kulit kayu ini di pohon kayak misalkan pohon nangka, terus pohon beringin, pokoknya gitu sampai dipukul-pukul sampai hasilnya itu tipis terus jadi serat. Nah dari serat itu mereka membuat pakaian. Iya. Kalau pakai dijahit pakai apa? Ya mereka pakai apa aja yang ada di Mereka pakai rotan. Ya, pakai rotan. Jadi kalau sekarang itu kan dulu pakai mesin dan lain-lain gitu kan ya. Nah mereka itu pakai alat yang masih sederhana. Jadi mereka itu udah pinter banget ya dari dulu. Sebenarnya masih Jadi pinter. pada zaman ini alat-alatnya semakin inovatif. Pakaiannya waktu zaman yang itu seperti apa? Bisa tidur dulu ya Pak. Soalnya kita juga tidak memegang datanya. Iya. Tidak maupun tahu bajunya seperti apa. Jadi pakaiannya itu masih sederhana, masih kayak gini. Tapi ada ininya yang Sudah mulai ada bentukan baju yang bermodel ya kak? kayak gini. Nah, bajunya sudah ada modelnya. Nah, beberapa dari Bahannya dari apa? Dari kayu. Dari kayu, kulit binatang. Ya, dari binatang juga. Kalau mau pesan, Nah, sih ya. Jadi nggak apa, nggak sekedar kayak disambar-sambar aja ya teman-teman. Ada Dia bahannya nggak? dia udah mempunyai desain bajunya itu. Ya. Oh, iya. Baik, kalau sudah memahamkan teman-temanku, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum. Warahmatullahi Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kami dari kelompok 4. Nah, di kelompok 4 itu kita akan mengenal zaman Neolitikum. Jadi sebelumnya kita mulai dari pengertian secara bahasa dulu ya. Nah, megalitikum itu berasal dari kata Yunani. Nah, mega itu kan artinya besar, lipas itu artinya batu. Jadi kalau secara bahasa itu megalitikum artinya batu yang besar. Big rock. Sebenarnya itu perkembangan zaman batu besar atau zaman megalitikum itu udah ada sejak zaman batu muda hingga zaman batu logam. Jadi itu kayak terus menerus loh. Di sini tuh mereka tuh membangun batu-batu ini itu untuk kepentingan upacara atau ritual tertentu. Nah, kita mulai dari bangunan yang pertama ya. Ini namanya menhir. Menhir. Nah, menhir itu secara bahasa kalau men itu artinya ini tadi dari bahasa Keltik ya kan. Kalau megalitikum kan dari bahasa Yunani. Kalau misalnya menhir itu dari bahasa Keltik. Nah, men itu artinya batu. Kalau hir itu artinya panjang. Berarti menhir artinya batu panjang. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa juga. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Ada yang bertanyakan lagi? Sudah selesai. Itu pun dan berunda itu Borobudur gitu. Bukan sih,
Nah, ini kan awal-awal masa praaksara itu mengenal sebuah kepercayaan. Jadi mereka itu berarti apa ya? Sembahyang. Nah, mereka itu kan apa ya? Kayak berdoanya itu di situ ya, melakukan upacara keagamaan. Ya, namanya kan di Bunda. Nah, di saat Hindu Buddha masuk, ini di sini terjadi akulturasi. Hindu Buddha dari mana? India. Dari India. Nah, jadi kan mereka biasanya kayak sebuah apa ya, candi, kuil atau sebagainya itu. Indonesia itu akan mau menerima budaya dari luar, tetapi tidak akan mau menghilangkan kebudayaan asli dari negaranya. Akhirnya terjadilah perpaduan atau akulturasi namanya. Jadi setiap candi pasti sudah berundak, ada budaya berundaknya. Itu perpaduan dari budaya berundak dan candi. Nah, jadi sampai kalau melihat budaya berundak mikirnya kayak candi. Nah, jadi untuk posternya ini kan dikumpulkan. Saya ada penilaian sendiri di dalam penilaian poster. Kemudian ada penilaian individu juga. Nanti ada sebuah gambar, nama alatnya itu apa, hasil kebudayaan dari mana, sama fungsinya itu untuk apa. Nah, pasti sudah paham semuanya ya. Kemudian selain tabel yang ada di gambar, nah untuk pemahaman kalian, apakah kalian di sini sudah memahami apa enggak, nanti ada juga 5 soal uraian. Nah, 5 soal uraian tentang peninggalan zaman batu beserta fungsinya. Itu individu ini, bukan kelompok ya. Nah, ini perhatikan. Paham tugas itu kira-kira ada yang ditanyakan? Bisa dilihat dulu. Untuk tabel gambarnya kira-kira ada yang kurang jelas tidak? Itu gambarnya. Gambar yang ada di tabel. Sudah jelas semua ya? Kemudian untuk bentuk-bentuknya sudah soal uraian juga sudah paham, ada yang ditanyakan enggak? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan bisa dikerjakan di asrama. Ya, belum selesai ya mungkin bisa dikerjakan di asrama, nanti dikumpulkan minggu depan. Ya. Untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari tentang zaman logam. Ya. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya, kalian boleh istirahat dulu.